Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Santri Dwi Febriani dengan NIM 223510046. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nur Anissa Fitri, SEMM. Pada video ini saya akan membahas mengenai 3 materi. Yang pertama, yaitu saya akan membahas mengenai pengertian sistem informasi manajemen, dan yang kedua saya akan membahas mengenai analisis dan pengembangan sistem informasi manajemen, dan yang ketiga saya akan membahas studi kasus pada analisis pengembangan sistem informasi manajemen. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke bagian materi. Nah, kita masuk ke bagian materi yang pertama, yaitu pengertian sistem informasi manajemen. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian sistem informasi manajemen, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu pengertian dari sistem. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa kata sistem ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang artinya himpunan, bagian, atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Kemudian ada juga pengertian sistem menurut para ahli. Yang pertama, itu ada menurut Ludwig pada tahun 1991. Beliau menjelaskan bahwa sistem ini adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling memengaruhi dalam satu lingkungan tertentu. Kemudian, menurut Gordon B. Davis pada tahun 1995, beliau menjelaskan bahwa sistem merupakan bagian-bagian yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai beberapa tujuan. Nah, dari beberapa pengertian para ahli tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem ini merupakan kumpulan dari beberapa bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Kemudian yang kedua itu ada pengertian informasi. Informasi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah information, berasal dari kata information, bahasa Prancis. Kata tersebut diambil dari bahasa Latin, yaitu informationem, yang artinya konsep, ide, dan garis besar. Kemudian ada juga di sini pengertian informasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Tata Sutabri pada tahun 2005. Beliau menyatakan bahwa informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah, diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada menurut Anton M. Meliono pada tahun 1994. Beliau mendefinisikan bahwa informasi adalah data yang sudah diproses untuk tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan. Nah, dari pernyataan para ahli mengenai pengertian sistem informasi sistem informasi tadi dapat disimpulkan bahwa informasi ini adalah suatu data atau objek yang terlebih dahulu diproses sedemikian rupa sehingga dapat tersusun dan terklasifikasi dengan baik. Sehingga dapat memiliki arti atau pengetahuan bagi penerima tentang suatu hal tertentu yang dapat membantu pengambilan keputusan secara cepat. Nah, yang ketiga ini ada pengertian sistem informasi manajemen menurut O'Brien pada tahun 2002. Beliau menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen ini adalah sistem yang terpadu dan menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sistem informasi manajemen ini merupakan sistem informasi yang mendapatkan hasil keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Nah, dari penjelasan tadi ini menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang sudah dirancang untuk menyediakan informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. Untuk selanjutnya kita masuk ke analisis pengembangan sistem.
sini ada pengertian analisis sistem. Menurut Jugianto pada tahun 2005, analisis sistem atau sistem analis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Nah, jadi pada tahap pengembangan analisis sistem ini merupakan tahap yang paling kritis dan paling penting karena kesalahan pada tahap ini akan menyebabkan kesalahan di tahap selanjutnya. Oleh karena itu, kita perlu sangat memperhatikan dalam analisis pengembangan sistem ini. Karena hasil dari analisis sistem ini nantinya merupakan laporan yang dapat menggambarkan sistem yang telah dipelajari dan diketahui bentuk permasalahannya serta rancangan sistem baru yang dibuat atau dikembangkan, sehingga sangat perlu diperhatikan dalam analisis pengembangan sistem ini agar tidak terjadi kesalahan pada tahap selanjutnya. Selanjutnya, tujuan analisis sistem. Tujuan dari analisis sistem yaitu yang pertama, memberikan layanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional. Nah, jadi salah satu tujuan dari analisis sistem ini adalah untuk menyediakan informasi yang kemudian diperlukan oleh pihak manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional. Kemudian sistem yang sudah dianalisis ini akan mendukung manajer dalam membuat keputusan yang tepat dan menyediakan data yang relevan dan akurat mengenai operasi sehari-hari. Kemudian tujuan analisis sistem yang kedua ini ada membantu para pengambil keputusan untuk mewujudkan tercapainya tujuan. Jadi analisis sistem ini juga bertujuan untuk menyusun sistem informasi yang nantinya akan membantu pengambilan keputusan dalam organisasi dengan data yang tepat dan analisis yang mendalam. Para pengambil keputusan ini dapat merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi dan mengevaluasi sistem yang telah ada atau berlangsung. Di sini maksudnya adalah, jadi tujuan utama dari analisis sistem ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem yang sudah ada. Ini membantu dalam mengidentifikasi kekurangan atau area yang dapat ditingkatkan dari sistem yang berjalan. Evaluasi ini juga memberikan dasar untuk melakukan perbaikan atau pengembangan sistem yang lebih baik. Kemudian yang keempat itu ada merumuskan tujuan organisasi berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru. Jadi maksudnya adalah analisis sistem ini berfungsi untuk merumuskan tujuan organisasi yang berkaitan dengan pengolahan data dan pembuatan laporan. Ini termasuk mengidentifikasi kebutuhan informasi baru yang mungkin diperlukan dalam rangka mendukung tujuan jangka panjang organisasi serta merancang cara untuk mengolah dan menyajikan data tersebut dalam bentuk laporan yang lebih berguna. Jadi yang terakhir atau yang kelima itu ada menyusun suatu tahap rencana pengembangan. Jadi tujuan lain dari analisis sistem ini adalah untuk merancang rencana pengembangan sistem yang baru. Ini mencakup penentuan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan atau memperbarui sistem informasi yang ada agar lebih efisien dan efektif dalam mendukung tujuan organisasi. Kita masuk ke prinsip pengembangan sistem. Di sini menurut Camda pada tahun 2016 terdapat 9 prinsip dari pengembangan sistem, yaitu yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Jadi maksudnya itu di sini adalah sistem yang dikembangkan ini harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan, pengendalian, dan perencanaan yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Maksudnya adalah pengembangan sistem ini seringkali memerlukan sumber daya yang cukup besar, baik dari segi waktu, tenaga, maupun dana. Oleh karena itu, pengembangan sistem ini harus
dianggap sebagai investasi jangka panjang dan harus dilakukan perencanaan yang matang. Kemudian yang ketiga, ada semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Jadi sebelum memutuskan solusi atau metode pengembangan sistem, semua alternatif yang mungkin harus dievaluasi. Ini tujuannya untuk memastikan bahwa sistem yang dipilih adalah solusi yang terbaik, baik dari sisi biaya, waktu, maupun kebutuhan organisasi. Kemudian yang keempat, ada investasi yang terbaik harus bernilai. Jadi sistem yang dikembangkan ini harus memberikan nilai yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Artinya, investasi yang dilakukan dalam pengembangan sistem ini harus memberikan keuntungan, baik dalam hal peningkatan efisien, pengurangan biaya, atau peningkatan kerja organisasi. Kemudian yang kelima ada sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Jadi pengembangan sistem ini memang membutuhkan keterampilan teknisi dan pengetahuan yang mendalam. Oleh karena itu, ini perlu melibatkan tim yang terlatih dan terdidik, termasuk pengembangan sistem, analisis, dan manajer proyek yang benar-benar memahami teknologi kebutuhan organisasi. Kemudian yang keenam ada tahapan kerja dan tugas yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Jadi proses pengembangan sistem ini harus terstruktur dan mengikuti tahapan yang jelas, seperti analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahap harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diinginkan. Kemudian yang ketujuh ada proses pengembangan sistem tidak harus urut. Jadi pengembangan sistem ini tidak harus selalu mengikuti urutan yang kaku. Kadang-kadang beberapa fase bisa dikerjakan secara paralel atau dilakukan secara iteratif. Misalnya itu pada revisi desain setelah mendapatkan umpan balik. Ini lebih fleksibel dan memungkinkan perbaikan cepat selama proses. Kemudian yang kedelapan, jangan takut membatalkan proyek. Jadi apabila proyek pengembangan sistem tidak berjalan sesuai harapan atau tidak memberikan nilai yang diinginkan, kita diminta untuk jangan ragu untuk membatalkan proyek tersebut. Ini tujuannya penting agar organisasi tidak terus menginvestasikan sumber daya pada proyek yang gagal maupun yang tidak relevan. Nah, kemudian prinsip pengembangan sistem yang terakhir atau yang ke-9 ini ada dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Jadi selama pengembangan sistem ini dokumentasi yang jelas dan lengkap sangat penting, karena dokumentasi ini akan menjadi pedoman dalam pengembangan sistem atau bisa juga dijadikan sebagai referensi bagi pengguna dan pengembang di masa depan, serta dasar untuk perawatan dan pembaruan sistem setelah implementasi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pengembangan sistem. Yang pertama ini ada perencanaan planning. Di dalamnya itu ada identifikasi kebutuhan, analisis kelayakan, dan pembentukan tim proyek. Pada tahap ini, langkah pertama yang dilakukan adalah identifikasi yang berkaitan dengan tujuan sistem yang akan dikembangkan. Ini melibatkan pemahaman kebutuhan pengguna dan stakeholder terkait. Selain itu, dilakukan analisis kelayakan yang bertujuan untuk memastikan apakah proyek ini bisa dilaksanakan dari sisi biaya, waktu, teknologi, dan sumber daya. Selain itu, pada tahap ini juga tim proyek dibentuk untuk membentuk organisasi pelaksanaan proyek nantinya. Dan yang kedua ada analisis kebutuhan, yaitu pengumpulan data, analisis masalah, dan solusi. Nah, pada tahap ini fokus utamanya adalah untuk pengumpulan data terkait sistem yang akan dikembangkan. Ini bisa dilakukan melalui wawancara, survei, atau observasi. Kemudian dilakukan analisis masalah dan solusi untuk memahami permasalahan yang ada pada sistem
yang lama dan mencari solusi terbaik untuk sistem yang baru. Di sini tujuan utamanya adalah untuk mendefinisikan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh sistem dari sisi fungsional dan kebutuhan teknis. Kemudian yang ketiga, desain sistem, desain arsitektur sistem, dan juga desain basis data. Pada tahap desain ini dilakukan perencanaan teknis mengenai bagaimana sistem akan dibangun. Ini mencakup desain arsitektur sistem yang menggambarkan struktur dan komponen-komponen utama dari sistem, serta bagaimana mereka saling berinteraksi. Selain itu juga dilakukan desain basis data untuk merancang bagaimana data tersebut akan disimpan, diatur, dan dikelola di dalam sistem, termasuk pembuatan model basis data seperti diagram ERD. Kemudian yang keempat ada pengembangan sistem. Jadi tahap ini itu adalah tahap implementasi teknisi dari desain tadi yang telah dibuat. Jadi pengembangan sistem ini melibatkan pengkodean atau pemrograman, atau bisa juga disebut sebagai coding. Ini untuk mengubah desain menjadi aplikasi yang dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis. Tahap ini pengembang akan menulis kode sumber, mengintegrasi berbagai komponen, dan membangun sistem. Kemudian setelah dilakukan pengembangan sistem, kita akan melakukan pengujian sistem. Jadi pada tahap ini itu dilakukan uji coba. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa sistem ini bekerja sesuai dengan yang diinginkan dan bebas dari kesalahan atau bebas dari bugs seperti itu. Nah, jadi pengujian ini biasanya dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti uji fungsionalitas, uji keamanan, uji performa, dan sebagainya. Nah, jadi tujuan utamanya adalah untuk menemukan dan memperbaiki masalah sebelum sistem ini diimplementasikan. Yang keenam, ini ada implementasi, pemeliharaan, dan pengembangan. Nah, jadi setelah pengujian berhasil, sistem ini dapat diimplementasikan atau dioperasikan di dalam lingkungan nyata. Serta pemeliharaan sistem ini dilakukan secara berkelanjutan. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa sistem ini tetap berjalan dengan baik setelah implementasi, termasuk perbaikan bug atau pembaruan fungsional yang diperlukan. Jadi pengembangan lebih lanjut mungkin ini juga diperlukan untuk menambah fitur atau memperbaiki sistem sistem seiring dengan perubahan kebutuhan teknologi. Baik, kita lanjut ke studi kasus pengembangan sistem informasi manajemen pada perpustakaan. Nah, di sini bisa kita baca latar belakang masalahnya ini. Perpustakaan Kota ABC ini memiliki koleksi buku yang sangat besar dan menyediakan layanan untuk berbagai kalangan seperti pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Meskipun memiliki koleksi buku yang lengkap, perpustakaan ini menghadapi berbagai masalah dalam pengelolaan data buku, peminjaman, pengembalian, serta pencatatan transaksi. Proses ini masih dilakukan secara manual yang menyebabkan terjadi kesalahan pencatatan, keterlambatan dalam pelaporan, serta pelayanan yang tidak efisien. Untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan, pihak manajemen perpustakaan memutuskan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen perpustakaan atau SIMP yang terintegrasi. Sistem ini akan memungkinkan pengelolaan koleksi buku, transaksi peminjaman, pengembalian, dan pembuatan laporan secara otomatis dan lebih cepat. Nah, kita masuk ke langkah-langkah pengembangan yang sudah saya sebutkan sebelumnya di slide sebelumnya. Kita implementasikan pada studi kasus kali ini. Jadi Jadi langkah pertama ini kita identifikasi masalah. Kita identifikasi terlebih dahulu masalah apa yang dihadapi pada perpustakaan tersebut atau organisasi. Di sini disebutkan bahwa perpustakaan ini memiliki berbagai masalah dalam pengelolaan data buku, peminjaman, pengembalian, serta pencatatan transaksi. Karena proses ini masih dilakukan secara manual. Tadi masalah yang ada pada
perpustakaan. Nah, kemudian langkah kedua kita analisis kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh perpustakaan tersebut. Untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan, kita perlu menganalisis dulu kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pada perpustakaan ini. Nah, tadi kita sudah mengidentifikasi masalah ya. Masalah ini nanti yang identifikasi masalah tadi akan memberikan informasi kebutuhan apa saja yang kita butuhkan dalam pengembangan sistem informasi tersebut. Di sini ada di latar belakang tadi ada jadi kita perlu membutuhkan yang pertama itu manajemen koleksi buku. Nah, dia sistem ini harus dapat mendata koleksi buku dengan lengkap, termasuk informasi seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori, dan jumlah salinan. Jadi fitur pencarian juga penting untuk memudahkan pengguna mencari buku yang dibutuhkan. Kemudian yang analisis kebutuhan yang kedua itu ada manajemen dan pengembalian. Jadi sistem harus mampu mencatat transaksi. Jadi nantinya sistem harus mampu mencatat transaksi pinjaman dan pengembalian buku, termasuk identifikasi anggota perpustakaan yang meminjam, buku yang dipinjam, tanggal jatuh tempo, dan denda keterlambatan jika terlambat mengembalikan buku. Kemudian analisis kebutuhan yang selanjutnya itu ada manajemen anggota perpustakaan. Nantinya sistem harus menyimpan data lengkap tentang anggota seperti nama anggota, alamat, kontak, dan status keanggotaan. Status keanggotaan ini bisa masih anggota aktif atau sudah tidak aktif. Hal ini akan memudahkan dalam proses peminjaman dan pengembalian buku nantinya. Nah, itu tadi analisis kebutuhan yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan sistem informasi manajemen pada perpustakaan. Nah, jadi yang ketiga ini ada desain sistem. Jadi berdasarkan analisis kebutuhan tadi kita bisa mengetahui bagaimana desain sistem informasi manajemen yang ideal untuk perpustakaan tersebut. Jadi yang pertama kita akan mendesain pengelolaan buku. Nantinya ini pada pengelolaan buku ini bertanggung jawab untuk mendata dan mengelola koleksi buku termasuk fitur pencarian berdasarkan kategori atau kata kunci. Kemudian desain sistem yang kedua itu ada pengelolaan anggota. Nanti desain sistem ini digunakan untuk mengelola data anggota mulai dari registrasi hingga pengelolaan status keanggotaan. Kemudian desain sistem yang ketiga itu ada peminjaman dan pengembalian. Nantinya ini akan mencatat transaksi peminjaman dan pengembalian buku termasuk peraturan denda jika ada keterlambatan dalam pengambilan buku. Kemudian desain sistem yang keempat itu ada laporan yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan laporan dan statistik seperti laporan peminjaman buku yang paling baik dipinjam, laporan keuangan, dan lain-lain. Laporan keuangan ini apabila dalam perpustakaan tersebut ada manajemen keuangannya, apabila tidak ada maka tidak digunakan. Kemudian itu tadi desain sistem yang akan dibuat. Nah, setelah melakukan desain sistem tersebut kita akan melakukan langkah keempat, kita akan melakukan pengembangan sistem. Sistem ini akan dikembangkan agar bisa menjadi yang lebih baik. Setelah sistem dikembangkan, kemudian sistem diuji apakah sistem ini sudah berjalan dengan baik atau berjalan sesuai dengan keinginan kita atau belum. Kemudian setelah diuji, sistem ini juga perlu diimplementasi. Implementasi ini melibatkan petugas-petugas perpustakaan yang nantinya akan melayani peminjaman, pengembalian buku, koleksi buku, dan pencarian buku dan lain sebagainya. Ini dilakukan agar petugas-petugas tersebut bisa terbiasa dengan sistem informasi yang baru. Yang tadinya kan manual, ini digunakan kita beralih ke sistem informasi yang otomatis menggunakan komputer. Setelah diimplementasi, kita masuk langkah ketujuh yaitu pemeliharaan.
Nah, jadi ketika semua sistem sudah jadi, kemudian sudah diimplementasi juga, kita juga melakukan pemeliharaan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bug, atau mungkin pemeliharaannya juga bisa digunakan agar tidak terkena virus dan masalah-masalah lain dan lain sebagainya. Jadi pemeliharaannya sangat penting agar sistem informasi manajemen ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ke-8 ini selalu melakukan evaluasi. Jadi setelah sistem ini bisa berjalan dengan baik, pemeliharaannya juga sudah bisa baik, kita perlu juga melakukan evaluasi. Evaluasi ini bisa berupa dari umpan balik dari pengguna, bisa itu dari pengunjung perpustakaan atau dari petugas perpustakaan tersebut. Jika ada kekurangan atau masalah-masalah lainnya, ini bisa dievaluasi untuk pengembangan sistem informasi yang selanjutnya. Nah, itu tadi langkah-langkah pengembangan pada studi kasus sistem informasi manajemen pada perpustakaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil dari pengembangan sistem informasi manajemen pada perpustakaan tersebut. Jadi, dari pengembangan sistem informasi manajemen tadi, tentunya kita akan mendapatkan hasilnya itu. Yang pertama, di sini dijelaskan bahwa proses peminjaman dan pengembalian menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian yang kedua, proses pencarian buku yang diinginkan menjadi lebih mudah karena sudah ada fitur pencarian yang sudah tersedia. Kemudian yang ketiga, ada pengelolaan koleksi buku dan transaksi menjadi lebih terorganisir dan akurat. Bisa terorganisir dan akurat karena semuanya sudah tersistem di dalam komputernya. Kemudian yang keempat, pembuatan laporan menjadi lebih cepat karena sistem sudah otomatis. Jadi pada pengembangan sistem ini sudah dilakukan, jadi petugas tinggal menginput lewat komputer atau mengetik lewat komputer, nanti secara otomatis laporan akan keluar tanpa harus membuatnya secara manual. Kemudian yang kelima, ada mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan mempermudah pengelolaan data pengunjung. Kemudian yang keenam, waktu operasional menjadi lebih efisien. Tentunya saja jika menggunakan sistem informasi manajemen yang sudah dikembangkan, yang memang sudah bagus, ini tentunya memang sangat waktu operasional menjadi lebih efisien karena kita tidak perlu lagi melakukan pencatatan atau transaksi-transaksi lain secara manual. Misal kayak ada orang yang meminjam buku, kita perlu menulisnya terlebih dahulu, itu sudah tidak akan terjadi lagi. Atau ketika ada orang yang ingin mencari buku, itu harus mencari buku satu persatu. Jika menggunakan sistem informasi manajemen yang sudah dikembangkan ini, kita tidak perlu lagi mencari buku satu persatu. Kita hanya perlu mengetik di komputer yang sudah tersedia, nanti di situ akan terlihat di mana letak buku yang ingin kita cari, sehingga ini sangat mengefisienkan waktu operasionalnya. Kemudian yang ketujuh itu ada kemampuan untuk mengambil keputusan berbasis data yang lebih baik untuk mengadakan dan pemeliharaan koleksi buku. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir ini tentunya adalah untuk meningkatkan kepuasan pengunjung dan layanan perpustakaan. Jadi secara otomatis kepuasan pengunjung juga meningkat karena itu tadi, dalam pencarian buku misalnya pengunjung atau petugas tidak perlu lagi mencari buku satu persatu secara manual di dalam rak. Tetapi kita sebagai pengunjung hanya perlu mengetikkan buku yang kita inginkan, nanti di situ sudah ada bukunya terletak di rak berapa dan di rak mana dan nomor berapa. Begitu tadi hasil dari pengembangan sistem informasi manajemen pada perpustakaan.
Nah, dari paparan materi yang saya sampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem informasi manajemen ini merupakan alat yang sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien dan efektif di organisasi. Karena dengan sistem informasi manajemen, data dapat dikumpulkan, diolah, dan disajikan secara tepat waktu, serta mempermudah pengawasan dan perencanaan. Serta dengan pengembangan sistem informasi manajemen ini, kita juga dapat meningkatkan efisien dan efektivitas dalam pengelolaan informasi, memfasilitasi pengambilan keputusan, serta meningkatkan produk dan kinerja organisasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila tadi ada salah-salah kata di dalam presentasi. Cukup sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.